Halo teman-teman, balik lagi di SKB Widya Iswara. Dan di video kali ini kita sudah berada di part 8. Dan kita lihat dulu kisi-kisi yang sudah kita videokan adalah Permanpan RB nomor 22 tahun 2014 dengan 5 perkalaan yang sudah kita pernah bahas. Kemudian untuk pengelolaan pembelajaran kita juga sudah bahas untuk pembelajaran orang dewasa atau POD atau andragogi. Kemudian juga pada kesempatan ini kita akan membahas tentang RBPMD atau Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat dan RP atau RP. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, disclaimer ini teman-teman, aku bakal selalu ngedisclaim bahwa soal-soal yang di sini adalah hasil konstruksi dari materi-materi yang sudah pernah aku bagikan link drive-nya di video SKB ku sebelumnya. Kalian bisa cari aja di SKB Widya Iswara, kalau tidak salah di link deskripsi SKB Widya Iswara video yang ketiga dari bawah. Teman-teman bisa cari atau nanti aku juga akan post di card di sebelah kanan atas ini. Teman-teman bisa klik aja, kemudian teman-teman cari linknya dan download materi-materi yang sudah aku bagikan. Oke, soal yang pertama. Berikut adalah poin yang ada di bagian paling atas dari suatu RBPMD atau Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat, kecuali A. Nama diklat, B. Mata diklat, C. Alokasi waktu, D. Tujuan pembelajaran, atau E. Kesimpulan. 5 detik ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Kesimpulan. Nah, ini dia bentuk rancang bangun suatu mata pelatihan. Teman-teman bisa lihat. Pertama tuh didahului dengan nama pelatihan. Saya diklat prajabatan golongan 3. Kemudian mata pelatihannya apa? Itu mempelajari tentang nilai anti korupsi. Kemudian alokasi waktunya ada berapa? 20 JP dikali dengan 45 menit. Seperti yang sudah kita tahu, 1 JP itu sama dengan 45 menit. Jadi 24 JP langsung dikali dengan 45 menit. Hasilnya adalah 1080 menit. Kemudian dituliskan juga deskripsi singkat tentang mata pelatihan ini. Kemudian juga adanya tujuan pembelajaran, baik itu hasil pembelajaran dan indikator keberhasilannya diukur dengan apa. Dengan indikator apa gitu maksudnya. Kemudian juga ada materi pokok dan submateri pokok dituliskan. Dan yang ketujuh ada kegiatan belajar mengajarnya. Kalau ini tuh biasanya lebih rinci di bagian RP-nya nanti. Oke, next. Berikut adalah unsur yang harus ada dalam tabel kegiatan belajar mengajar dalam sebuah RP, kecuali A. Tahapan kegiatan, B. Fasilitator, C. Metode, D. Media, E. Hasil belajar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah hasil belajar. Kita lihat lagi nih teman-teman. Nah, untuk sebuah tahapan RP atau rencana pembelajaran itu tuh biasanya di bagian atas tabel ya, kepala tabel itu ada nomor pertama. Ini nomornya seharusnya no-nya 1 ya, jangan tidak kayak gini ya. Oke, nomor. Kemudian ada 1, 2, 3, di mana ada tahapan kegiatan, kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator apa, kegiatan yang dilakukan oleh peserta apa, kemudian metode pembelajarannya apa, dan media atau alat bantu yang digunakan untuk belajar mengajar itu apa, kemudian alokasi waktu untuk per sesinya itu apa, untuk pendahuluan ada berapa, kemudian di pendahuluan misalnya ada kegiatannya apa-apa, dialokasikan waktunya berapa.
Oke, mungkin itu saja untuk yang RP. Dan next kita lanjut ke alat bantu yang digunakan oleh widyaswara untuk menyampaikan materi mata pelatihan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran disebut dengan A. Metode, B. Media, C. Tools, atau D. B dan C benar. Jawabannya adalah D, B, dan C benar. Media dan tools atau alat. Biasanya sering kita lihat media di garis miring, tools atau di garis miring alat ya. Jawabannya adalah media dan tools. Bukan dipilih di sini ya, tapi yang ini yang dipilih ya, yang D karena B dan C benar. Oke, next. Kata kerja yang digunakan pada indikator hasil belajar tidak boleh bersifat sebagai berikut. Ini sebagai berikut kecuali A. Kabur, B. Ambigu, C. Jelas, D. Samar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C, jelas. Di sini tuh ditanyanya kecuali ya teman-teman, dan di sini pertanyaannya itu kayak double negatif ya. Jadi di sini yang tidak boleh bersifat kabur, tidak boleh bersifat ambigu, tidak boleh bersifat samar. Berarti yang kata kerja yang boleh digunakan karena ini adalah pengecualian adalah yang C, jelas. Oke, berikut adalah domain kognitif dari Bloom Taxonomy versi revisi. Kecuali A. C1 untuk pengetahuan, B. C2 untuk perbuatan, C. C3 untuk aplikasi, D. C4 untuk analisis, atau E. C5 untuk evaluasi. Jawabannya apa nih teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah C. C2 perbuatan. Kita lihat penjelasannya. Nah, domain kognitif dari Bloom yang versi revisinya itu C1-nya adalah pengetahuan. Setelah adanya atau setelah terbentuknya suatu pengetahuan atau didapatkannya suatu pengetahuan, maka yang dilakukan adalah memahami pengetahuan tersebut. Setelah memahami, baru aplikasi, kemudian baru analisis, baru dievaluasi, baru di-create atau dibuat atau dikreasikan ya pengetahuan tersebut. Nah, tadi yang ditanya adalah kecuali, dan di sini yang kecualinya adalah yang B, perbuatan. Karena sebenarnya perbuatan ini sama dengan bagian aplikasi ya, sama dengan aplikasi melakukan gitu ya. Jadi seharusnya C2-nya itu adalah memahami dulu. Setelah mendapatkan pengetahuan maka dipahami dulu. Oke, nanti teman-teman bisa baca lagi lebih rinci tentang Bloom Taxonomy ini yang biasanya digunakan untuk kata kerja yang digunakan pada indikator keberhasilan suatu mata pelatihan ya. Ini digunakan untuk membuat RP atau RBPMD. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk RP dan RBPMD. Thank you, see you on my next video. Bye bye.